Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yakobo selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Isobariah, Imas Misitoh, dan saya sendiri Asia Lestari akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas akhir PJBL atau Project Based Learning. BSI menjadi market leader di Indonesia dalam kategori industri perbankan syariah. Hal itu memberikan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan, inovasi produk, dan pengembangan lainnya. Meskipun mengalami pertumbuhan market share, perbankan syariah ini dalam perkembangannya masih lambat. Jika dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, hal itu dapat menjadi peluang yang sangat besar untuk pertumbuhan industri bank syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami menganalisis keputusan taktis PT Bank Syariah Indonesia. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Isobariah. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan langkah pertama dan langkah kedua. Yang pertama, untuk langkah pertama, ada tentukan dan identifikasi problem atau masalah. Nah, pada langkah pertama ini, manajemen tim dari BSI menyadari bahwa pangsa pasarnya di industri perbankan masih kecil. Di sisi lain, populasi masyarakat Muslim Indonesia yang seharusnya menjadikan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan modal utama, tetapi pengguna jasa bank syariah masih sedikit, sehingga hal itu menjadi tidak sebanding karena bank syariah tidak dapat menjadi market leader di industri perbankan dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Nah, agar bank syariah ini dapat menjadi market leader, maka dibutuhkan pertumbuhan jumlah nasabah. Namun, masalah utamanya adalah bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah tersebut. Selanjutnya, ada langkah kedua, yaitu identifikasi beberapa alternatif. Berikut terdapat beberapa alternatif serta solusi yang kelompok kami tawarkan. Yang pertama ada memfokuskan pemasarannya pada Provinsi Aceh. Yang kedua, melakukan promosi di berbagai media massa untuk mempromosikan Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, membebaskan biaya transfer antar bank. Yang keempat, ada memperluas kerjasama dengan pihak universitas Islam yang ada di Indonesia. Yang kelima, pemberian reward kepada nasabah baru dengan para stakeholder yang berhasil mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi nasabah BSI. Nah, dari beberapa alternatif di atas, alternatif pertama dieliminasi karena kemungkinan kecil strategi tersebut akan berhasil. Jika dilihat dari penelusuran kelompok kami, di Aceh memiliki bank syariah yang banyak digunakan oleh masyarakat Aceh sendiri, yaitu ada Bank Aceh. Sehingga dapat membuat BSI ini sulit untuk menembus pasar karena volume pasar yang sangat tinggi. Untuk alternatif kedua dieliminasi juga karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan BSI tidak mampu melakukan hal tersebut. Untuk alternatif ketiga dieliminasi juga karena pembebasan biaya transfer antar bank ini akan memberikan risiko yang sangat besar, di mana nantinya dalam melakukan strategi tersebut, BSI akan menggunakan suntikan dana dari investor dan khawatir BSI tidak dapat menutup dana dari para investor tersebut. Untuk alternatif keempat serta kelima layak dilakukan karena keduanya berada dalam batas risiko dan biaya yang cukup aman, serta alternatif tersebut merupakan cara yang hasilnya pasti dalam menambah jumlah nasabah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Isobariah yang telah menyampaikan hasil analisis keputusan taktis langkah 1 dan 2. Langkah selanjutnya akan disampaikan oleh Imas Masitoh, kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan langkah ketiga dan keempat mengenai analisis pengambilan keputusan taktis pada bank syariah di Indonesia. Untuk langkah ketiga yaitu identifikasi kos. Pada langkah ketiga, kelompok kami memutuskan untuk mengeliminasi alternatif biaya ke-1 sampai ke-3 sebagaimana yang telah dijelaskan pada langkah kedua. Alternatif keempat dan kelima dipilih dengan pertimbangan biaya sebagai berikut. Anggaplah PT Bank Syariah Indonesia menetapkan biaya untuk kerjasama dengan pihak universitas dan biaya pemberian reward yang berhasil mengajak menjadi nasabah BSI mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu biaya untuk memperluas kerjasama dengan universitas Islam yang ada di Indonesia. Perkiraan biaya pengeluarannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya peralatan yaitu sebesar 300 juta. Yang kedua, biaya operasional yaitu sebesar 550 juta. Yang ketiga, biaya overhead sebesar 150 juta. Pada alternatif keempat, Bank Syariah Indonesia dalam memperluas kerjasama dengan Universitas Islam harus menyiapkan dana untuk biaya peralatan sebesar 300 juta, biaya operasional sebesar 550 juta, dan biaya overhead sebesar 150 juta. Yang kedua yaitu biaya pemberian reward kepada para stakeholder yang berhasil mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi nasabah BSI. Perkiraan biaya pengeluarannya sebagai berikut. Reward bagi 5.000 nasabah baru yang akan membuka rekening BSI melalui link-link tertentu sebesar 100.000, di mana totalnya yaitu 5.000 dikali 100.000 sama dengan 500 juta. Selanjutnya, reward bagi stakeholder yang berhasil mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi nasabah BSI. Dana maksimal sebesar 505 juta. Pada alternatif kelima, Bank Syariah Indonesia harus menyiapkan dana sebesar 500 juta untuk 5.000 nasabah baru yang akan membuka rekening BSI melalui link-link tertentu dan 505 juta untuk stakeholder yang berhasil mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi nasabah BSI. Dari kedua perincian biaya di atas dapat dilihat bahwa alternatif yang bersaing menjadi semakin rumit, yang mana pada alternatif tersebut menghasilkan aliran kas yang hampir sama, sehingga harus dilakukan analisis yang akan dijelaskan pada langkah selanjutnya. Baik, untuk langkah keempat yaitu kumpulkan informasi. Di sini terdapat beberapa rincian mengenai biaya alternatif 4 dan alternatif 5, di mana nantinya akan menjadi perbandingan. Yang pertama alternatif 4, ada biaya peralatan sebesar 300 juta, biaya operasional sebesar 550 juta, biaya overhead sebesar 150 juta. Untuk alternatif 5 yaitu ada reward bagi stakeholder yang berhasil mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi nasabah BSI yaitu sebesar 505 juta dan reward bagi 5.000 nasabah baru yang akan membuka rekening BSI melalui link-link tertentu sebesar 500 juta. Untuk total biaya alternatif 4 yaitu sebesar 1 miliar dan untuk total biaya alternatif 5 yaitu sebesar 1 miliar 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut terdapat perbedaan biaya yang dirincikan sebagai berikut. Untuk total alternatif keempat sebesar 1 miliar, untuk total alternatif kelima sebesar 1 miliar 5 juta rupiah. Perbedaan biayanya yaitu sebesar 5 juta. Di mana perbedaan biaya sebesar 5 juta sebagai keunggulan dari alternatif keempat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Imas Mesito yang telah memaparkan hasil analisis langkah 3 dan 4. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu langkah 5 dan 6. Keputusan taktis langkah kelima yaitu pertimbangan faktor kualitatif. Dalam keputusan yang dipilih yaitu keputusan memperluas kerjasama dengan pihak Universitas Islam yang ada di Indonesia akan mempertimbangkan faktor kualitatif diantaranya seperti yang pertama, kemungkinan terjadinya error pada saat adanya transaksi bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak yang dapat mengakibatkan adanya keterlambatan proses transaksi. Dalam hal ini misalnya ketika pembayaran uang semester. Nah, sehingga Bank Syariah Indonesia memilih untuk rutin melakukan pemeliharaan agar dapat melakukan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang kedua, indeks literasi ekonomi syariah masih sangat rendah, sehingga Bank Syariah Indonesia menjadi pilihan bank untuk meningkatkan hal
tersebut di kalangan mahasiswa. Yang terakhir, apakah BSI mampu bersaing secara unggul di setiap universitas Islam yang diajak kerjasama dibandingkan dengan bank lain yang menjadi kompetitor? Nah, solusinya BSI meningkatkan kualitas dan bersaing secara sehat di lapangan dengan cara menawarkan kemudahan dalam setiap proses, meningkatkan pelayanan, serta melakukan evaluasi apabila terjadinya maintenance. Langkah terakhir yaitu mengambil keputusan. Nah, berdasarkan selisih biaya dari dua alternatif yang dipilih, yaitu pada langkah keempat, maka diputuskan untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan memperluas kerjasama dengan pihak Universitas Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan hasil diskusi kelompok kami telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.